Pembelajaran kelas rangkap oleh kelompok 3 yang terdiri dari Sri Wijayanti, Lutfiana Mega, Siti Kusnia, Lailatul Nandifah, Siti Solika, Siti Nur Hasanah, dan Rizal Dwi Pradana. Keterampilan pembelajaran dalam PKR. 1. Melatih guru PKR terdiri dari 3, yaitu keterampilan pembelajaran dalam PKR, kemitraan antar guru, pembinaan profesional guru PKR. Keterampilan pembelajaran dalam PKR terdiri dari 3 langkah. Pertama, mengawali dan menutup pembelajaran. 2. Mendorong belajar dan aktif dan membiasakan belajar mandiri. Ketiga, mengelola kelas PKR. Keterampilan pembelajaran merupakan dimensi didaktik metodik dari tugas guru yang harus dikuasai oleh semua guru. Keterampilan tersebut meliputi bagaimana mengawali dan menutup pembelajaran, bagaimana mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Yang ketiga, bagaimana mengelola kelas PKR. Mengawali dan menutup pembelajaran. Guru memerlukan kemahiran dalam mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Kedua jenis kegiatan itu pasti dilakukan setiap kali guru mengajar. Setiap guru memiliki ciri khas yang disebut dengan seni. Seni mengajar berkenaan dengan bagaimana guru secara personal menciptakan interaksi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran siswa, kedua sisi tersebut, baik keilmuan maupun seni, tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus terpadu dan diperlukan sebagai dua hal yang saling mengisi. Langkah-langkah mengawali pembelajaran ada 3. Pertama yaitu mengucapkan salam pembukaan. Yang kedua memusatkan perhatian siswa. Dan yang ketiga memberi informasi tentang 4 hal pokok yang harus dilakukan seorang guru. 1. Menarik perhatian murid. Yang kedua, menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, memberi acuan atau rambu-rambu belajar. Dan yang terakhir, membuka kegiatan materi. Menarik perhatian murid merupakan langkah pertama dalam membuka pelajaran. Tujuannya adalah membebaskan murid dari perhatian terhadap hal-hal yang di luar materi. Caranya yaitu memperlihatkan benda, alat, gambar yang berhubungan dengan materi. Yang kedua, memberikan aba-aba perhatian dan ucapan salam pembuka. Dan yang ketiga, membunyikan sesuatu, misalkan peluit. Yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Motivasi belajar secara sederhana dapat diartikan dorongan dari dalam diri murid dan dari luar diri murid untuk melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Dan yang ketiga, memberi acuan atau rambu-rambu pelajaran. Proses belajar dalam situasi pendidikan formal antara lain ditandai oleh keterarahan. Keterarahan merupakan perwujudan dari proses belajar yang terpadu dan terkait kepada tujuan belajar. Acuan atau rambu-rambu yang diberikan pada awal pelajaran dapat memberi jalan bagi terjadinya proses belajar yang berorientasi pada tujuan. Membuat kaitan atau jalinan konseptual. Awal pelajaran merupakan jembatan antara pengalaman lama dan pengalaman baru. Bila pengalaman lama dan pengalaman baru dapat dijembatani dengan baik, maka proses belajar akan berlangsung lebih bermakna. Oleh karena itu, pada pembukaan pelajaran guru harus membangun kaitan antara materi melalui penyampaian pertanyaan, persepsi, yaitu pertanyaan mengenai bahan lama dan yang telah dipelajari sebelumnya. B. Perangkuman materi pelajaran yang lalu dengan maksud memetakan apa saja yang telah dipelajari murid. C. Bila jawaban atas pertanyaan persepsi dan perangkuman dipadukan, guru dapat membaca bekal belajar murid sehingga materi baru dengan mudah dapat dikaitkan untuk menghasilkan proses belajar yang bermakna.
Mengakhiri pembelajaran. Mengakhiri pembelajaran atau menutup pembelajaran sama pentingnya dengan membuka pelajaran, akan tetapi berbeda tujuan dan fungsinya. Dalam rangka menutup pelajaran, alangkah baiknya dilakukan secara bersama-sama di mana murid semua kelas yang dirangkap hadir dalam satu ruangan atau satu tempat. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat mengontrol setiap episode pembelajaran untuk setiap kelas secara utuh. Langkah-langkah mengakhiri pembelajaran, yaitu meninjau kembali. Contoh kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara merangkum atau membuat ringkasan. Yang kedua, mengadakan evaluasi penguasaan murid. Contohnya dapat dilakukan dengan cara mendemonstrasikan keterampilan, menerapkan ide baru, mengemukakan pendapat, memberikan soal-soal secara tertulis. Memberikan tindak lanjut, contohnya dapat dilakukan dengan cara memberi pekerjaan rumah, merancang sesuatu, mengomunikasikan sesuatu. Mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Belajar aktif adalah proses memperoleh pengetahuan, nilai, dan sikap, keterampilan dan kebiasaan belajar melalui pemanfaatan rangsangan dari luar diri siswa untuk membangkitkan kemampuan belajar secara optimal. Mengapa belajar aktif perlu digalangkan? Ada beberapa alasan yang dapat kita simak. 1. Ada bukti yang kuat bahwa individu yang berinisiatif dalam belajar dapat belajar lebih banyak dan lebih baik daripada individu yang bergantung pada guru. 2. Belajar aktif lebih sesuai dengan proses alami, perkembangan mental individu. 3. Perkembangan baru dalam berbagai prospek pendidikan, penempatan siswa sebagai pelajar yang aktif. Penguasaan keterampilan dalam mengembangkan belajar aktif, mengambil diskusi kelompok kecil, mengajar kelompok kecil dan perseorangan, mengadakan variasi-variasi gaya mengajar, variasi media dan sumber belajar, variasi pola interaksi dan kegiatan. Mengelola kelas PKR dengan baik. 1. Guru harus mampu menciptakan dan memelihara situasi kelas dengan optimal. 2. Guru harus mampu mengendalikan kondisi belajar yang optimal dan mengatasi perilaku murid yang menyimpang. Kemitraan antar guru. Dalam pelaksanaan PKR, kemitraan antar guru dan antar masyarakat sangatlah penting. Terlebih guru yang bertugas di SD yang sumber belajarnya di sekolah sangat terbatas. Oleh karena itu, sekolah jangan sampai terisolasi dan haruslah memiliki iklim kerja yang baik dengan sekolah lain. Cara-cara mengembangkan iklim kerja dengan baik ada 4. 1. Mengumpulkan data statistik dengan sumber informasi yang diperlukan. 2. Melakukan negosiasi dengan tokoh masyarakat. 3. Memberikan peranan nyata kepada masyarakat sekitar rumah. 4. Melaporkan keadaan sekolah dan memberikan tanda penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah membantu sekolah. Pencapaian pembiasaan kerjasama antar sekolah. Program pembelajaran dapat dilakukan lebih efisien dan efektif dalam artian hemat sumber daya dan mencapai tujuan secara optimal. Terciptanya suasana kebersamaan dan kesejahteraan antar guru, dapat memecahkan masalah bersama-sama, dapat memberikan contoh yang baik untuk siswa dalam bidang kebersamaan. 3. Pembinaan profesional guru PKR. Guru profesional adalah guru yang berkemampuan tinggi dalam segala bidang, baik itu bidang sosialisasi dan inteligensi. Untuk mendapatkan kualitas guru PKR yang baik, maka diperlukan pembinaan profesional kependidikan agar dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh guru tersebut, antara lain 1. Mengadakan dan membiasakan perencanaan PKR bersama oleh guru-guru SD dalam satu sekolah, misalnya penyusunan jadwal, menetapkan kelas-kelas yang dirangkap, dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kegiatan ini dilakukan di bawah koordinasi kepala sekolah. 2. Mengadakan dan mengupayakan kerjasama antara SD 1 dengan SD lain yang berdekatan atau antara SD dengan masyarakat di sekitar sekolah. Kegiatan ini di bawah koordinasi kepala kantor Depdikbud setempat.
3. Merintis jaringan kerjasama dengan sekolah lain di bawah koordinasi Kepala Kantor Depdikbud. 4. Bekerja sama dengan LPTK mengadakan pelatihan PKR bagi guru. 5. Di bawah koordinasi kepala sekolah atau penilik sekolah merintis dan mengalangkan program peer coaching. Kesimpulannya, menjadi guru PKR yang baik haruslah memiliki 3 aspek yang telah dijelaskan, yaitu memiliki keterampilan pembelajaran dalam PKR, memiliki kemitraan yang baik dengan sesama guru maupun masyarakat, dan mengikuti program pembinaan guru PKR. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.